Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Wahyuningsi dari program studi biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pteridiophyta. Tumbuhan paku berasal dari bahasa Yunani. Petron itu bulu dan phyton itu tumbuhan. Karena Pteridiophyta memiliki susunan seperti bulu atau menyirit. Pteridiophyta merupakan tumbuhan kormus, yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ciri lain dari Pteridiophyta yaitu dapat berproduksi dengan spora atau disebut Cormophyta berspora. Berbeda dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku memiliki pembuluh angkut sehingga disebut sebagai tumbuhan Tracheophyta. Karena memiliki klorofil, pada daunnya tumbuhan Pteridiophyta ini bisa melawan fotosintesis sehingga disebut organisme fotoautotrof. Artinya, bisa membuat makanan sendiri. Hidupnya di berbagai habitat, ada yang di tempat lembab, di air, permukaan batu, tanah, atau menempel di kulit pohon. Kemudian, memiliki ciri khas daun muda yang menggulung. Dapat dilihat seperti gambar di samping daun mudanya yang menggulung. Mengalami pergiliran keturunan dari fase gametofit ke fase sporofit atau sebaliknya. Sekarang, apa sih perbedaan fase gametofit dan fase sporofit? Kita lihat pada fase gametofit. Dia umurnya pendek, menghasilkan gamet, sel kelamin jantan atau dinamakan spermae yang dihasilkan oleh alat kelamin yang namanya antheridium, dan sel kelamin betina atau ovumnya dihasilkan oleh archegonium. Berbentuk lembaran disebut protolium dan sifatnya adalah haploid. Untuk fase sporofit, umurnya lebih panjang dan sifatnya lebih dominan, menghasilkan spora. Kemudian yang dinamakan fase sporofit adalah tambahan paku itu sendiri, dan sifatnya adalah diploid. Bentuk susunan sporangium dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah bentuk susunan sporangium berupa strobilus. Strobilus ini ada di ujung batang atau di ujung cabang batang. Jadi seperti ini bentuknya. Yang kuning ini adalah sporangiumnya. Ini ada pada tumbuhan Lycopodium. Kemudian bentuk yang kedua, sinangium. Ini ada sporangium yang berada di ketiak daun, dan seperti ini bagian yang kuning ini adalah sporangiumnya. Contohnya adalah Spilatum nudum. Bentuk yang ketiga, sorus ini ada di bawah permukaan daun, contohnya Dryopetris marginalis. Jadi seperti ini bentuknya, ini ada di tepian daun. Kemudian Sporacarpium, ini sporangium ada di dalam badan buah, contohnya pada tumbuhan Salvinia natans. Klasifikasi Pteridiophyta yang pertama adalah Psilophytinea atau disebut paku purba. Sebagian besar anggotanya sudah punah, kemudian disebut sebagai paku telanjang karena struktur tubuhnya masih sangat sederhana. Tidak punya daun, ataupun kalau ada daun, itu ukuran daunnya kecil dan belum teridentifikasi. Kemudian beberapa anggotanya belum memiliki akar sejati, tapi memiliki berkas pengangkut merupakan paku homospora. Dan contohnya adalah Physelotum nudum. Jadi di sini tidak memiliki daun, maka dinamakan sebagai paku telanjang. Yang kedua, Lycopodidae atau paku kawat, memiliki batang yang panjang seperti kawat, kemudian batang dan akar membentuk percabangan menggarpu. Daun ukurannya kecil, sporangium terdapat di dalam strobilus, merupakan paku homospora. Dan contohnya adalah Lycopodium atau Selaginella. Equisetinea atau paku ekor kuda, batang tumbuh tegak, berongga, bercabang, berluas-luas. Tiap ujung batang atau cabang itu menghasilkan strobilus. Batang dengan strobilus di ujungnya itu terlihat seperti ekor kuda. Makanya dinamakan tumbuhan paku ini adalah paku ekor kuda. Dan ini adalah gambarnya bisa dilihat di sini, mirip dengan ekor kuda, Equisetum debile. Yang selanjutnya adalah Pteriopsida atau paku sejati. Ini adalah penjelasannya, itu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ukuran batangnya bervariasi, kemudian daunnya punya ukuran lebih besar dibandingkan dengan kelompok tumbuhan paku yang lain.
Memiliki daun sporofil dan tropofil. Gametofit bersifat biseksual. Biseksual itu berarti menghasilkan dua alat kelamin, dan uniseksual atau menghasilkan satu alat kelamin saja. Untuk contohnya adalah Marsilea crenata, Adiantum, dan Asplenium nidus. Peran Pteriodophyta yang pertama itu sebagai tanaman hias, contohnya itu Adiantum, Platycerum, dan Asplenium nidus. Bahan obat-obatan itu bisa memakai Equisetum. Bahan makanan kita bisa menggunakan Marsilea crenata. Pupuk hijau contohnya adalah Azolla pranata yang bersimbiosis dengan Anabaena azolla yang mampu mengikat nitrogen bebas yang diperlukan oleh tumbuhan. Dan tiang bangunan contohnya adalah Alsopila glauca. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.